Sebelumnya, perkenalkan, saya Genta Yusuf Madhani atau PRO-020. Dan di sini dalam rangka memenuhi tugas sebagai calon asisten laboratorium proses manufaktur, saya akan memberikan video tutorial berupa cam milling. Nah, sebelumnya cam itu merupakan singkatan dari komputer aided manufacturing yang berfungsi untuk membuat codingan agar mesin manufaktur membuat produksi sebagai part potongnya. Nah, di sini itu merupakan konversi dari software yang menghasilkan CAD. Tentunya banyak sekali software yang berbasis CAM, dan di sini saya akan memberikan tutorial dengan software Mastercam 2017. Nah, daripada membuat Anda penasaran, kita langsung saja. Check it out. Baiklah, setelah perkenalan yang telah tadi saya lakukan, di sini akan dilakukan cara bagaimana untuk membuat G-code atau codingan membuat sebuah part melalui mesin manufaktur dengan software Mastercam. Ya, seperti yang diketahui, CAM ini singkatan dari computer aided manufacturing. Nah, sekarang cara pertamanya, file dari CAD, dari .cad, dari hasil software computer aided design, kita drag ke sini. Nah, setelah menjadi seperti ini, rubah arah lihatnya dengan cara klik kanan, lalu kita pilih right. Setelah right, kita ke transform, kita rotate part tersebut dengan cara transform, rotate, klik partnya, and selection, dan kita putar sebanyak 90 derajat, lalu klik, dan oke. Setelah ini, kita rubah arah view-nya menjadi simetrik. Setelah kalian berhasil menjadi seperti ini, sekarang kita lakukan move to origin. Move to origin ini dimaksudkan agar dimulai semua dari titik 0. Maka dari itu kita klik move origin dan klik poin terluar dari part tersebut seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita harus memilih mesin yang akan digunakan. Kita ke tab machine, karena ini proses milling, kita pilih mill dan pilih mesinnya. Karena ini saya telah menggunakan generik HS 3x MCAM MMD. Kalau misalnya belum ada di sini, kita bisa ke manage list, lalu pilih yang dimaksudkan. Setelah pilih yang dimaksudkan, kita bisa klik add seperti itu. Oke. Lalu kita klik properties dan stock setup. Nah, sekarang kita akan klik all entities. All entities ini dimaksudkan untuk semua titik yang kemungkinan terjadi pada stok tersebut. Maka dari itu kita tambahkan di EXZ yang di abu ini, kita tambahkan 1 masing-masing, dan di Z ini tambahkan 1 seperti itu. Lalu kita klik OK dan akan muncul kotak seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju proses pertama, yaitu facing, dengan cara kita ke toolpath, lalu klik face. Apabila tidak ada, kita bisa klik ini, expand gallery, lalu klik face. Nama ini sesuai apa yang kita inginkan, lalu kita next saja. Kita langsung next juga. Setelah itu kita pilih facing, lalu toolsnya ini. Di sini saya menggunakan face mill dengan diameter 100. Ini diameter ini terserah kita, sesuai yang dikehendakinya berapa. Lalu holdernya juga terserah kita, sesuai yang dikehendakinya berapa, yang mana. Nah, lalu kita ke cut parameter, kita pilih stylenya itu zigzag, jadi arah pemotongan itu zigzag seperti itu. Lalu kita stop tulisan first, kita set 0 karena tidak menyisakan. Lalu kita langsung klik yang parameter, kita pastikan clearance yang tersebut dicek, lalu semua dirubah menjadi absolute. Setelah itu kita ke plans dan pastikan tool plan dan construction plan menjadi top dengan cara mengklik ini dan mengklik ini seperti itu. Lalu kita klik next, akan muncul garis seperti ini. Setelah itu kita klik verify selected program operation. Seperti itu, akan muncul seperti ini. Lalu kita play saja. Merah itu stocksnya, dan kita play
kuning merupakan hasil pemotongannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju area mill. Area mill ini bertujuan untuk membuat yang lingkar ini, seperti itu. Dengan cara kita ke toolpath, lalu expand gallery karena tidak ada di sini. Kita pilih area mill. Namanya sesuai apa yang kita inginkan, kita next saja langsung. Setelah itu kita positioning region strateginya gunakan from outside karena mesinnya akan dari outside, dan avoidance regions kita pilih ini untuk melihat bagian mana yang harus dihindari oleh mesin tersebut. Nah, dari sini kita langsung klik kanan, G view bottom untuk melihat ke bawah, dan kita pilih face. Kita pilih solid, lalu loop, dan face. Kita pilih ini. Muncul seperti ini. Lalu kita langsung oke saja. Saya kembalikan lagi ke isometric. Nah, sini kita langsung oke juga. Setelah itu kita pilih area mill, lalu toolnya di sini saya akan menggunakan flat and mill 12 dan holdernya sesuai apa yang diinginkan. Saya sebenarnya akan memakai 0032. Lalu kita ke cut parameter, stock to live on wall and stock to live on floors kita set menjadi 0. Lalu kita ke linking parameter, clearance, check, dan semua jadikan absolute. Lalu kita klik depth untuk kedalaman potongannya. Kita ke bottom lagi, klik titik terbawahnya, akan muncul minus 30. Lalu kita ke plans, pastikan semua tab apabila belum berubah, tinggal klik ini, seperti itu. Nah, oke, saya kembalikan ke isometric, akan muncul garis seperti ini. Langsung saja kita verify selected operation, lalu kita play. Nah, seperti ini. Baiklah, selanjutnya merupakan proses pocketing. Proses pocketing ini bertujuan untuk membuat yang kedalaman seperti ini. Ya, ini permukaan awalnya, dan kita akan membuat permukaan ininya. Kita ke toolpath, lalu pocket, next saja. Setelah itu kita pilih loop, dan pilih area luarnya. Kita pilih area luarnya seperti ini. Kita klik OK, dan kita klik lagi yang area dalam. Nah, ini bertujuan untuk bagaimana radius yang akan dilakukan pocketing. Kita langsung next. Kita pilih pocket. Toolnya di sini saya akan menggunakan flat and mill dengan diameter 6. Seperti itu. Holdernya saya akan menggunakan B2 C4011. Stock to live on wall and stock to live on source kita set menjadi 0. Lalu kita ke roughing di sini kita akan menentukan bagaimana arah pemakanannya, apakah zigzag, continental rough spiral, atau bagaimanapun itu. Nah, saya di sini akan menggunakan parallel spiral seperti itu. Lalu kita ke depth cuts, untuk bertujuan untuk melakukan finish step-nya berubah menjadi 0,5. Setelah itu kita akan melakukan ke linking parameter. Clearance check, semua jadikan absolute, dan depth kita klik ke lubang paling dalamnya seperti ini, maka akan muncul minus 10.
Lalu kita ke plans, pastikan semuanya telah menjadi top dengan cara klik ini dan klik ini, seperti itu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung saja lakukan verify selected program. Oke, langsung play. Hasilnya seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat lubang besar ini dengan cara kita ke toolpath, lalu pilih circle mill. Apabila tidak ada, kita bisa ke expand gallery, lalu klik circle mill ini. Nama ini sesuai apa yang kita inginkan. Next saja. Kita klik entities untuk mengetahui bagian mana yang akan kita lakukan area circle mill. Lalu kita klik ini, karena ini akan kita lakukan untuk proses operasi circle mill. Oke, kita end selection. Setelah end selection, kita klik next. Klik next. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan pilih circle mill. Toolsnya di sini saya akan menggunakan flat and mill 4. Apabila tidak ada, bisa dicari di select library tool, lalu klik 2 kali. Holdernya pilih yang sesuai kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan B2C40011. Lalu kita langsung ke cut parameter, kita rubah stok tulisan false dan stok tulisan false menjadi 0. Lalu kita ke roughing. Roughing kita cek saja langsung. Setelah itu kita ke depth cuts. Jadi depth cutsnya rubah max rough stepnya menjadi 2 dan ini stepnya menjadi 0,5, seperti itu. Langsung saja kita ke linking parameter, clearance cek, dan pastikan semuanya telah menjadi absolute. Nah, untuk depth-nya, karena area yang kita lakukan circle mill ini memiliki lubang hingga bawah, bisa saja kita langsung klik seperti ini. Namun, bisa lebih baik juga kita akan melakukan hal tersebut dengan cara melihat melalui bawah dan klik seperti ini. Akan muncul negatif 30. Lalu kita ke plans, pastikan semuanya telah menjadi top dengan cara klik ini dan klik ini, seperti itu. Lalu kita klik next, maka akan muncul spiral seperti ini. Kita lihat menjadi asymmetric, ya seperti itu. Lalu kita langsung saja verify selected program. Ya, bisa kita play langsung. Nah, seperti itu. Baiklah, sekarang langkah terakhir merupakan drilling. Nah, drilling di sini bertujuan untuk membuat lubang kecil ini, seperti itu. Dengan cara kita ke toolpath, lalu kita klik drill. Apabila tidak ada, kita bisa klik expand gallery, lalu kita klik drill, seperti itu. Lalu kita klik entities. Kita klik entities, kita pilih semua lubang yang berkaitan dengan apa yang kita akan lakukan pengeboran ini. End selection, maka akan muncul garis seperti ini. Setelah muncul, kita klik OK saja. Kita klik drill, lalu tool di sini akan saya gunakan merupakan tool drill dengan diameter 4. Klik OK, lalu holdernya saya akan menggunakan 0020. Ke linking parameter, clearance check, pastikan semua absolute, dan depth-nya kita lakukan ke paling bawah, itu di sini. Maka akan muncul negatif 30. Lalu kita ke plans, pastikan semua telah menjadi top dengan cara klik ini. Klik OK, kita kembali ke isometric, maka akan muncul garis seperti ini. Lalu kita langsung saja verify selected program. Kita klik play. Nah, maka akan muncul lubang seperti yang telah kita buat, seperti itu.
Baiklah, selanjutnya, apabila kita telah menggabungkan semua operasi yang telah saya jelaskan tersebut, akan menjadi seperti ini. Kita play. Tadi hasil dari facing yang di kuningnya. Nah, ini hasil dari area mil. Kita bisa lihat. Lalu ini hasil dari pocketing. Ini hasil dari circle mil. Dan itu hasil dari drilling, seperti ini. Ini barang jadi yang sesuai telah kita program seperti tadi. Nah, sekian tutorialnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.